Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Laude Sarif dan kali ini saya akan memperkenalkan sekaligus peresmian segmen baru saya, yaitu SOP, segmen Opini Pamo. Untuk topik awal kita kali ini, saya akan berbagi tips dan trik mudah memahami pengadaan barang jasa tingkat dasar. Dan ini berdasarkan real pengalaman saya pribadi. Saya sarankan ya bagi Anda yang akan mengikuti ujian sertifikat pengadaan barang jasa tingkat dasar. Pada topik ini kita akan berbagi beberapa video. Namun untuk tahap awal kali ini kita hanya membahas hal-hal dasar yang selanjutnya kita akan perdalam lagi di video-video selanjutnya. Oke sobat, latar belakang awal saya membuat video ini, saya akan memunculkan beberapa pertanyaan kepada sobat semua. Pertama, kita akan bertanya, apa sih pentingnya sertifikat ini? Kemudian yang kedua, apa sih pentingnya sebagai pegawai negeri sipil memahami pengadaan barang jasa pemerintah? Mungkin untuk jawabannya tidak usah terlalu rumit dan bingung. Silakan teman-teman sendiri bisa membuka paman Google. Silakan diketik ASN atau PNS penting memiliki sertifikat pengadaan. Maka di situ akan banyak bermunculan. Nah, di situ salah satunya ada beberapa daerah yang mewajibkan kompetensi pengadaan barang jasa ini untuk pegawainya. Bahkan di beberapa daerah berdasarkan info, sertifikat ini bisa menjadi tiket masuk untuk menduduki suatu level jabatan di pemerintahan. Kita lanjut, silakan di-download dulu terlebih dahulu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian peraturan turunannya yaitu peraturan lembaga yang silakan bisa di-download langsung melalui JDIH LKPP. Dan kita akan kupas satu persatu. Saya sudah coba merangkum materi ini untuk awal dan saya yakin akan sering digunakan dalam pengadaan barang jasa pemerintah, apalagi bagi Anda yang akan melaksanakan ujian sertifikat pengadaan barang jasa. Walaupun sobat semua pada saat akan mengikuti ujian sertifikat tentu akan di-training terlebih dahulu untuk mendalami materi-materi dalam pengadaan barang jasa itu sendiri. Namun di sini saya mencoba merangkum biar teman-teman lebih mudah dan cepat memahami pengadaan barang jasa pemerintah. Oke teman-teman, mari kita kupas satu persatu. Pertama, teman-teman harus memahami dulu poin utama di dalam peraturan presiden. Di situ dijelaskan ada beberapa istilah pada ketentuan umum. Namun di sini saya akan mengambil beberapa poin utama dari ketentuan umum tersebut. Saya coba rangkum yang akan sering digunakan di dalam dunia pengadaan barang jasa pemerintah. Pertama, kita harus memahami dulu organisasi. Di sini saya pecah ada UKPBJ dan LPSE. UKPBJ ini pada daerah-daerah itu melekat di bagian pengadaan barang jasa. Untuk level pemerintah provinsi melekat pada Biro Pengadaan Barang Jasa dan ini berlaku nasional. Kemudian ada juga LPSE. Dulu sempat terpisah, namun sekarang namanya UKPBJ, di mana LPSE ini sudah masuk di dalam UKPBJ itu sendiri. Jadi LPSE ini adalah unit organisasi yang terdiri dari beberapa orang yang mengelola sistem informasi pengadaan secara elektronik dan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem informasi rencana umum pengadaan. Jadi kalau UKPBJ adalah manajemennya, saya boleh simpelkan UKPBJ adalah manajemennya, kemudian LPSE adalah pengelola layanan sistemnya. Kemudian teman-teman harus pahami apa perbedaan penyedia dan swakelola. Tentu untuk penjelasan detail silakan dibaca dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Kemudian untuk swakelola kita akan bahas lebih detail lagi di video selanjutnya. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan lagi jenis pengadaan melalui penyedia. Di sini ada terbagi 4 komponen. Saya akan bagi yaitu pengadaan barang, pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Di sini singkat saja ya. Nanti saya akan silakan materi saya juga ini bisa di-download di deskripsi rangkuman saya. Penyedia melalui barang itu contoh pada saat teman-teman ingin membeli untuk peralatan kantor, misalnya komputer, ATK, makan minum. Nah, dari sini saja menggambarkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan itu pasti akan berkaitan erat dengan namanya pengadaan barang jasa. Kemudian apalagi contoh kasus seperti software, mau ingin beli lisensi Windows, Office dan sebagainya. Ini kategori pengadaan barang. Kemudian pekerjaan konstruksi. Di sini singkatnya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan bangunan gedung.
jalan, jembatan, dan sebagainya. Kemudian ada namanya jasa konsultan. Nah, jasa konsultan ini seperti apa? Jasa konsultan perencanaan tata ruang. Contoh, sebuah gedung nih, sebelum dibangun kita harus rencanakan dulu. Inilah dia, kita memerlukan jasa konsultan perencanaan gedung tersebut. Kemudian ada lagi perencanaan sosial, contoh analisis dampak wilayah atau AMDAL. Nah, ini bagian dari kategori jasa konsultan, di mana di dalamnya memiliki tenaga-tenaga ahli, baik itu berbadan hukum atau tenaga ahli yang perseorangan. Namun di sini kita akan kupas yang umum dulu ya. Nanti saya akan menjelaskan lagi detail di video selanjutnya apa jasa perseorangan dan sebagainya. Kemudian ada lagi jasa lainnya. Nah, kategori ini mungkin sering kita kenal dengan event organizer, jasa sewa tempat, mungkin cleaning service yang sudah diatur seperti perusahaan tersendiri. Jadi kita cukup berkontrak dengan perusahaan tersebut. Nanti mereka akan mengirimkan berapa jumlah tenaga yang kita inginkan. Nah, ini konteksnya dari jenis pengadaan. Kenapa saya bilang ini menjadi poin utama, sehingga teman-teman pada saat selanjutnya tidak lagi bingung dalam mengklasifikasikan jenis pengadaan melalui penyedia ini. Kemudian ada lagi pelaksana. Tadi kita berbicara organisasi, kemudian jenis pengadaan melalui penyedia apa saja. Sekarang kita berbicara pelaksana pengadaan barang jasa itu sendiri. Silakan dibuka kembali Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Di situ ada istilah PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan atau biasa disingkat PJPHP, atau PPHP, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Untuk detail nanti kita akan kupas di video selanjutnya apa ini para pelaksana pengadaan ini. Namun di sini saya akan memperkenalkan dulu poin-poin utama pada ketentuan umum yang teman-teman harus kuasai untuk memahami pengadaan barang jasa di pemerintahan. Kemudian ketika Anda ingin mengikuti ujian sertifikat, nah poin inilah yang akan menjadi kekuatan utama sobat semua. Selanjutnya yaitu metode pemilihan penyedia. Nah, di sini metode pemilihan penyedia mungkin sering akrab sih kita dengar ada istilah pengadaan langsung, katalog, tender atau seleksi. Saya akan jelaskan bagian alur semua mekanisme dalam poin-poin ketentuan umum. Namun untuk secara detail silakan teman-teman juga membuka Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pengadaan barang jasa pemerintah. Namun ingat, di sini saya hanya mengupas hal dasar dulu. Kita akan kupas lagi dan pada video-video selanjutnya. Kemudian teman-teman harus memahami apa itu dokumen kontrak dan jenis kontrak. Nah, disinilah ketika sudah memahami poin-poin yang saya sudah gambarkan tadi, teman-teman saya yakin akan lebih mudah memahami pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, next kita akan membahas bagaimana sih bagian alur pelaksana organisasi dan jenis pengadaan ini tadi bekerja gitu. Istilahnya manajemennya bagaimana. Nah, di sini saya coba merangkum lebih singkat satu bagian alur, tapi bisa menjelaskan secara keseluruhan berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Dan mungkin ketika teman-teman atau sobat semua sudah mampu memahami alur kerja sederhana ini, saya yakin untuk kedepannya memahami lebih lanjut terkait pengadaan barang jasa pemerintah, saya rasa tidak akan sulit lagi. Oke sobat semua, sebelum kita masuk pada bagian alur yang akan saya jelaskan, namun di sini saya ingin menjelaskan lebih dulu terkait bentuk kontrak dan jenis kontrak. Di sini mungkin hanya untuk pengenalan awal saja, biar tidak bingung, karena untuk mengikat suatu kesepakatan antara penyedia dan pejabat penandatangan kontrak atau yang diwakili oleh PPK, maka kita harus tahu dulu bentuk dan jenis kontrak itu sendiri. Oke sobat, kita lanjut pada penjelasan bentuk kontrak dan jenis kontrak ya. Di sini saya sudah merangkum dan bisa dijelaskan detail pada pasal 28 Perpres nomor 16 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kontrak ini adalah bentuk perjanjian tertulis antara pelaksana pengadaan dengan penyedia. Bentuk kontrak ini terbagi atas 5 komponen, yaitu pertama bukti pembelian atau pembayaran. Nah, di sini dia hanya digunakan untuk pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai paling banyak 10 juta. Biasanya pada pemerintah daerah sering diatur dengan peraturan kepala daerah yang berdasarkan Permendagri. Begitu pula dengan kwitansi, ini juga hanya berlaku untuk pengadaan barang dan jasa lainnya. Dengan nilai paling banyak 50 juta, sama ketentuannya sering diatur dengan peraturan kepala daerah atau diatur berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri. Kemudian di sini ada SPK.
Nah, SPK ini terbagi atas beberapa ketentuan ya. SPK ini digunakan untuk jika digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya itu paling banyak nilainya 200 juta atau 0 sampai 200 juta. Terus tadi ada pertanyaan, kok di atas ada pengadaan barang 10 untuk bukti pembelian, kwitansi 50 juta. Terus perlakuan SPK ini ketika anggarannya 35 juta di mana? Jadi begini, SPK dapat digunakan untuk pengadaan barang paling banyak nilai dari 0 sampai 50 juta itu jika dalam pengadaan tersebut membutuhkan beberapa syarat atau perikatan. Kemudian di sini untuk jasa konsultan wajib menggunakan SPK. Tidak ada ketentuan lain sama dengan pekerjaan konstruksi menggunakan SPK dengan ketentuan nilai yang sudah saya rangkum ini. Kemudian ada surat perjanjian. Surat perjanjian ini hanya berlaku untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya itu di atas pagu 200 juta. Kemudian untuk jasa konsultan itu dia di atas 100 juta. Ini cukup jelas. Nanti dibaca lagi lebih detail pada pasal 28. Kemudian ada surat pesanan. Surat pesanan ini bentuk kontrak untuk pembelian barang atau jenis apapun penyedia melalui e-katalog atau toko online. Jadi teman-teman untuk kebanyakan katalog ini dengan toko daring ini untuk pembelian pengadaan barang. Jadi dia cukup menggunakan surat pesanan. Kemudian jenis kontrak. Di sini saya hanya memperkenalkan seperti yang saya bilang tadi. Pada pasal 27 Perpres nomor 16 tahun 2018 itu jelas ada dua kategori ya. Ini terbagi untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Itu terdiri atas lamsam, harga satuan, ya silakan dibaca. Kemudian jenis kontrak untuk pengadaan jasa konsultansi itu hanya 3, yaitu lamsam, waktu penugasan, dan kontrak payung. Ini untuk penjelasan lebih detail, silakan baca pada Perpres, namun saya akan jelaskan juga secara khusus pada video selanjutnya. Nah, kita masuk pada bagian alur. Ini mungkin menjadi topik inti pada video kali ini, di mana di sini saya sudah menggambarkan alur kerja, bagaimana pelaksana pengadaan, yang melaksanakan pemilihan penyedia, kemudian kategori-kategori metode pemilihan. Ya, di sini kita lihat ada PA, ada PPK, ya, ada PJPHP, PPHP, pejabat pengadaan, Pokja, dan penyedia. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu-satu ya. Saya mulai dari PA ya. PA itu diatur dalam jelas ketentuannya dapat dilihat secara detail pada pasal 9. Kemudian untuk KPA pasal 10. PA dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada KPA atau kalau implementasinya biasa di sekretariat daerah. Di situ ada, ini saya contohkan di pemerintah daerah kabupaten atau kota. Biasa sekretariat daerah itu sekdanya itu adalah PA. Namun dia mungkin ingin membagi beberapa kewenangannya, sebagian kewenangannya kepada kepala bagian, khususnya pada kewenangan anggaran. Sehingga dia bagi pada kepala bagiannya untuk menjadi KPA. PA-KPA dapat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen juga. Namun, PPK juga ini dapat ditunjuk oleh PA dengan memiliki syarat wajib yaitu sertifikat pengadaan barang jasa tingkat dasar. Disinilah pelaksana inti pengadaan barang jasa pemerintah yaitu pada PPK atau pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen ini dialah yang akan memproses pengadaan barang jasa dan melakukan kontrak atau perikatan dengan penyedia. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu ada pejabat pengadaan dan Pokja. Pokja ini diatur oleh UKPBJ. Kemudian untuk pejabat pengadaan ini dia ditunjuk langsung oleh pengguna anggaran. Ini sama berlaku dengan PJPHP dan PPHP. Namun PA tidak dapat menunjuk Pokja karena Pokja ini diatur oleh UKPBJ. Yang saya bilang tadi organisasi yang di level pemerintah daerah, di tempat saya itu diatur di bagian pengadaan barang jasa. Kemudian di sini ada beberapa ketentuan juga bagaimana pergerakan antara pejabat pengadaan dan Pokja. Pejabat pengadaan adalah melaksanakan perintah dari PPK untuk melaksanakan pemilihan penyedia. Contoh, PPK ingin membeli
barang peralatan komputer. Dia misalnya ada di situ ada printer, laptop, hard disk, ya. Di sini ada ketentuan. Makanya kenapa di sini ada ketentuan? Pejabat pengadaan itu mempunyai batasan dalam melakukan pemilihan penyedia ya, yaitu dia hanya terbatas untuk pengadaan barang, konstruksi dan jasa lainnya itu dengan nilai paling banyak 0 sampai 200 juta. Kemudian untuk jasa konsultan itu 0 sampai 100 juta. Misalnya ya, pengadaan barang tersebut total nilainya 50 juta. Nah, PPK menyuruh nih pejabat pengadaan, tolong pilih penyedia. Karena penyedia ini kita bicara supplier ya, mungkin ya, untuk usaha kecil misalnya, karena kan 60 juta. Misalnya ada toko A, toko B, toko C. Atau perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Nah, PPK menyuruh pejabat pengadaan untuk melakukan pemilihan nih. Apakah mau ingin menggunakan perusahaan A, perusahaan B, atau perusahaan C. Nah, metode yang dilakukan pemilihan pejabat pengadaan itu yaitu pengadaan langsung. Pengadaan langsung ini adalah pengadaan yang diatur sampai 200 juta dan untuk jasa konsultan sampai 100 juta sesuai kategori pejabat pengadaan itu sendiri. Pejabat pengadaan merasa lebih memiliki kualifikasi atau kompetensi ini penyedia dari perusahaan atau perusahaan B. Misalnya tadi kan saya bilang ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Jadi pejabat pengadaan memilih perusahaan B. Nah, dibawalah ini perusahaan B kepada PPK untuk ketemu. Pejabat pengadaan bilang, saya sudah selesai nih melaksanakannya. Nah, PPK di sini melihat perusahaan B. Oh ya, ya sudah, kita sepakat hasil dari nego pejabat pengadaan. Kita berkontrak. Kalau untuk pengadaan tadi kita contohkan adalah 60 juta, maka dia menggunakan SPK. Nah, yang melakukan perikatan ini siapa? Yaitu PPK dengan penyedia. Nah, jadi saya jelaskan dulu ya konteks pejabat pengadaan. Kemudian pejabat pengadaan ini juga dapat melakukan pembelian barang misalnya lewat katalog nih. PPK menyuruh nih pejabat pengadaan, tolong dong beli misalnya kendaraan ya, roda 2. Nah, pejabat pengadaan dapat melakukan proses dia purchasing. Namun nilainya terbatas. Ketika sudah di atas 200 juta, maka yang melakukan proses di katalog itu adalah PPK, bukan lagi pejabat pengadaan. Nah, ini dia. Namun, bentuk kontraknya apa? Misalnya pejabat pengadaan sudah membeli motor roda 2, Yamaha 2, sorry sebut merek, Yamaha roda 2 unit. Jadi totalnya 60 juta. Maka dia menggunakan surat pesanan. Yang melakukan perjanjian itu adalah PPK dan penyedia. Itulah dia alur kerja untuk pejabat pengadaan ya. Pengadaan langsung, purchasing, kemudian penunjukan langsung. Penunjukan langsung ini dapat dilakukan langsung oleh PPK atau pejabat pengadaan. Jadi tergantung kategorinya. Namun penunjukan langsung ini ada beberapa syarat. Ini telah dijelaskan juga secara detail pada Perpres nomor 16 2018. Kemudian di sini ada Pokja. Di sini Pokja untuk melakukan proses pemilihan penyedia yaitu dengan pagu di atas 200 juta dengan batasan 100 miliar untuk kategori pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya. Terus kalau untuk jasa konsultan itu lebih dari 100 juta. Sampai 10M. Dia bergerak sebagai kelompok nih, tapi atas arahan permintaan dari PPK. Ya, misalnya PPK sudah menetapkan paket nih. Saya misalnya konstruksi ya, pembuatan pagar lah. Anggarannya itu 300 juta. Maka dia harus lakukan tender dong. Nah, inilah dia. Untuk metode pemilihan Pokja ini dia hanya dua, yaitu di sini saya dua kolom, yaitu penunjukan langsung, kemudian kolom kedua yaitu tender atau tender cepat atau seleksi. Tender ini digunakan untuk pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya. Kemudian untuk seleksi itu digunakan namanya untuk jasa konsultan. Jadi teman-teman jangan salah jadi sobat semua ya, jangan sampai semua dikatakan lelang. Iya dulu mungkin disebut lelang, namun saat ini disebut tender. Namun kalau untuk jasa konsultan itu dia disebut seleksi. Jadi ini dulu pemahaman. Jadi jangan lagi dianggap tender itu seleksi itu semua lelang. Dan prosesnya ini dilaksanakan melalui SPSE atau LPSE. Kemudian di sini setelah Pokja melakukan pemilihan, Pokja ini bisa diistilahkan panitia. Dia panitia untuk melaksanakan sayembara. Misalnya ada banyak nih perusahaan, mungkin nasional ya, dia skalanya nasional. Ini bingung mana ini yang bisa qualified bisa melaksanakan pembangunan pagar itu. Jadi Pokja melakukan pengumuman di LPSE ini sebagian sekian. Nah, maka penyedia ini akan menawar nih di LPSE.
sesuai dengan nilai penawarannya. Siapa yang bagus penawarannya, maka itu yang dipilih Pokja. Setelah dipilih pemenangnya, Pokja harus melapor ke PPK lagi, pejabat pembuat komitmen. Ketika PPK setuju, maka muncullah surat perjanjian atau kontrak antara PPK dan penyedia. Setelah dilaksanakan pemilihan dan dikontrak, kemudian PPK ini pekerjaan tersebut sudah selesai. Misalnya tadi di pejabat pengadaan barangnya udah selesai, udah diserah terimakan. Kemudian Pokja pengadaan pagarnya sudah selesai. Nah, sekarang untuk pencairan uangnya nih, penyedia untuk dicairkan uangnya, untuk dibayar. Nah, PPK akan melaporkan terlebih dahulu ke pengguna anggaran. Nah, pengguna anggaran akan menelaah administrasi hasil pekerjaan PPK tadi, namun di sini dibantu oleh PJPHP dan PPHP. Jadi PJPHP ini batasannya adalah sama dengan pejabat pengadaan. Dia hanya melaksanakan untuk pengadaan barang, konstruksi, dan jasa lainnya itu sampai 200 juta, dan jasa konsultan itu sampai 100 juta. Kemudian PPHP ini sama ketentuannya dengan Pokja yang dilaksanakan oleh Pokja. Jadi PPK sudah bawa administrasinya, PA melihat. Nah, maka PJPHP dan PPHP melakukan pemeriksaan administrasi. Oh, ini udah cocok, oh ini udah pas. Nah, sehingga ketika disetujui, PJPHP dan PPHP melaporkan kembali ke pengguna anggaran untuk dilaksanakan proses pencairannya. Nah, di sini ada tambahan, sobat. Di sini saya tambahkan tim teknis atau tim pendukung. Apa perbedaan tim teknis dan tim pendukung? Tim teknis ini biasanya dalam skala kabupaten ya. Saya kasih contoh misalnya PPK nih. Dia akan melaksanakan pekerjaan pagar. Namun dia belum memahami pekerjaan konstruksi. Jadi dia dapat memanggil orang dari PU, Dinas Pekerjaan Umum, untuk masuk dalam timnya, membantu administrasi untuk mempersiapkan pelaksanaan kontrak dengan penyedia. Karena dari tim teknis ini mungkin dia mempunyai kompetensi di pekerjaan konstruksi. Jadi dia dapat menunjuk dari dinas luar. Misalnya PPK-nya di Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan ini kan pasti belum tidak mungkin di situ tidak ada yang memiliki atau lulusan teknik sipil misalnya. Jadi dia membutuhkan dari SDM yang ada di PU. Nah, dia dapat membentuk tim. Kemudian tim pendukung PPK ini hanya membantu sebatas administrasi atau operator buat PPK. Jadi dia lingkup pekerjaannya kecil, hanya sebatas administrasi, mungkin kumpul berkas atau bantu-bantu fotokopi dan sebagainya. Kemudian Pokja juga sama, dia dapat memilih tim teknis dan tim pendukung. Mungkin inilah gambaran singkat dari alur bagan sederhana. Semoga jelas dan mudah dicerna untuk sobat semua. Dan namun seperti yang saya bilang tadi, bagan alur ini menurut saya adalah kunci utama. Jadi ketika sobat semua memahami bagan alur sederhana ini, saya yakin sobat semua dapat mudah memahami pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Nah, ini kita belum membahas swakolola. Sebenarnya di video-video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan pengadaan melalui swakolola ini pada saat penginputan RUP. Karena memang dalam penyusunan RUP, rencana umum pengadaan, sobat semua harus memahami dulu kerangka berpikir penyedia dan swakolola. Minimal kerangka inti. Oke, sekian dari video kali saya ini, yaitu yang membahas tentang tips dan trik mudah memahami pengadaan barang jasa pemerintah. Sebelum saya pamit, saya sekali lagi mengingatkan, jangan lupa like and subscribe channel saya ini. Kemudian silakan di-share kepada sobat-sobat lainnya, sehingga ketika video ini bermanfaat sobat semua, tentu saya juga akan mendapatkan amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.